Bab 129. Bersiap untuk traktir kami di mana? Adiknya Ren Hao mau datang. Qin Lang sangat kaget. Di asrama mereka semuanya tahu. Di keluarga Ren Hao, ada seorang adik yang penurut dan sedang berada di SMA. Ren Hao berhemat setiap hari untuk membantu keluarga mereka dan agar adiknya bisa sekolah dengan baik. Setiap kali dia menelepon keluarganya, selalu memberikan kabar baik. Walaupun makan mie instan pun dia tetap bilang dirinya hidup dengan baik, agar keluarganya tidak perlu khawatir. Teman-teman asrama selalu tahu dan merasa terharu dan kasihan dengannya. Adiknya Ren Hao mau datang. Qin Lang juga harus merayakannya, dan membantu Ren Hao agar tidak malu di depan adiknya. Qin Lang dengan cepat sampai di asrama. Huang Ge pergi latihan ke jurusan pendidikan jasmani. Di asrama, dia juga bercanda dengan Ren Hao beberapa kali. Yinting duduk di samping Ren Hao. Ren Hao hari ini membuat Qin Lang kaget. Ren Hao yang biasanya tidak pernah berpakaian dengan baik, hari ini rambutnya telah dipotong dengan rapi dan ternyata dia terlihat begitu tampan. Dia memakai atasan pendek berwarna putih dengan kerah tegak dan lengan pendek. Bawahannya adalah celana pendek slim fit berwarna putih dan sepasang sepatu putih di kaki, yang jauh lebih tampan dan cakap dari sebelumnya. Dia masih terlihat sedikit malu. Qin Lang, kamu tidak tahu, bocah ini sebenarnya ingin merahasiakannya dari kita. Yinting menepuk bahu Ren Hao. 2 hari ini, kami menyadari bocah ini sebentar membeli barang bermerek, sebentar memperhatikan penampilannya dan setiap hari tiduran di sini sambil main HP dan tidak mau dilihat oleh aku dan Huang Ge. Hari ini belum pagi sudah bangun dan berdandan dan langsung memakai semua barang bermerek yang dia beli sebelumnya. Aku dan Huang Ge merasa penasaran dan langsung menginterogasinya. Setelah itu dia baru jujur memberitahu kita. Ternyata adiknya bocah ini mau datang ke Jinling untuk mengikuti kompetisi subjek sekolah dan sekalian datang melihatnya. Kami sudah melihat foto adiknya. Tampangnya lumayan cantik. Kamu lihat bocah ini. Demi adiknya dia berdandan seperti Daniel Wu. Yinting tidak lupa memukul kepala Ren Hao. Hebat juga kamu Ren Hao. Hal seperti ini tidak kasih tahu kami. Kamu beneran tidak menganggap kami. Sambil berkata, Qin Lang duduk ke samping Ren Hao. Sambil menarik bajunya. Atasan Victor, celana pendek, brote, sepatu Puma. Semua bahannya bagus. Coba ceritakan berapa harganya. Qin Lang melepaskan baju Ren Hao dan Ren Hao langsung merapikan tempat yang ditarik oleh Qin Lang tadi. Ini pertama kali dia memakai baju yang begitu mahal. Dia sangat menyayanginya. Dia juga tidak ingin bajunya kusut ketika bertemu adiknya nanti. Ren Hao tersenyum canggung ke arah Qin Lang dan Yinting. Atasan 585 yuan. Celana pendek 615 yuan. Sepatu 688 yuan. Ren Hao melihat Qin Lang dan Yinting yang seperti ingin memakannya. Dia langsung menjelaskannya. Semua ini bukan pakai uangku. Aku mana punya uang sebanyak itu. Semuanya pakai pay later. Kamu beneran ingin senang sesaat dan bulan selanjutnya makan tanah. Hanya bertemu adik kandungmu. Bukan pergi berjodoh. Apakah perlu sampai segitunya? Kata Qin Lang kepadanya. Menurut dia, Ren Hao menggunakan uang sebanyak itu untuk membeli pakaian adalah perbuatan tidak benar. Ayah, kalian tidak tahu. Kalian kira aku ingin begini. Semua ini juga karena terpaksa. Kata Ren Hao dengan sedikit kesulitan. Sebelumnya aku selalu bilang ke keluarga bahwa aku punya pekerjaan sampingan di sini. Sebulan ada pemasukan 6.000 yuan dan bisa hidup baik di Jinling. Jadi biar mereka tidak perlu khawatir. Kali ini adikku mau datang. Kalau dia melihat pakaianku yang jelek, dia pasti sangat kecewa denganku. Kalau dia pulang dan memberitahu orang tuaku, tidak tahu berapa banyak air mata yang akan mereka teteskan. Qin Lang juga kurang lebih mengerti Ren Hao. Qin Lang mencoba menyemangatinya. Tidak apa-apa. Kami hanya bercanda denganmu. Kedepannya, kamu tinggal cari uang saja. Kamu ini tiba-tiba menggunakan uang sebanyak itu. Apakah masih punya sisa uang? Sudah menghabiskan berapa banyak?
Kalau ketahuan adikmu bahwa kamu adalah bocah miskin, beneran terlalu rugi. Masih ada sekitar 2.000-an. Uang yang aku pinjam dari beberapa teman sekampung. Seharusnya cukup. Kalau tidak cukup, bisa ambil lagi dari kartu kredit, kata Ren Hao yang sedikit tidak yakin. Qin Lang menghela nafas. Tapi dia juga tidak bicara lagi. Kalau nanti tidak cukup, dia akan bantu Ren Hao bayar saja. Setelah berbicara sebentar di asrama, mereka langsung berangkat ke bandara Jinling untuk menjemput adiknya. Di terminal bus Jinling saat ini, dua gadis cantik keluar. Di antara mereka terdapat adiknya Ren Hao, Ren Xin, yang mengikat kuncir kuda, dan satunya lagi yang berambut lurus bernama Wang Yao. Dia datang bersama Ren Xin untuk mengikuti kompetisi subjek sekolah. Mendengar Ren Xin mau menjenguk kakaknya, Wang Yao langsung mengikutinya. Ren Xin, kakak kamu beneran seperti yang kamu bilang. Adalah orang yang hebat di Universitas Jinling, kata Wang Yao sambil menggoyangkan lengan Ren Xin. Tentu, setiap kali kakak aku meneleponku, dia selalu bilang dapat beasiswa dari Universitas Jinling dan di waktu luangnya, dia mendapat pekerjaan sampingan. Sehari hanya perlu kerja 2-3 jam, sebulan sudah bisa dapat 5.000-6.000 yuan di Universitas Jinling. Kakak aku juga adalah orang yang hebat, kata Ren Xin dengan bangga. Lia, aku juga merasa kakakmu pasti sangat hebat, kata Wang Yao sambil tersenyum. Dia mendekat ke Ren Xin sambil berbisik. Apakah kakak kamu tidak punya pacar? Ren Xin tahu maksud Wang Yao. Dia menggunakan jarinya untuk menggoyangkan hidung Wang Yao, sambil berkata, kamu ini, apa yang kamu pikirkan? Aku jadi malu denganmu. Hihi, wajah Wang Yao langsung merah ketika disindir oleh Ren Xin. Kakakmu masih belum datang. Mereka sudah menunggu 20-an menit. Wang Yao sedikit panik. Kamu jangan buru-buru. Kakak aku sudah bilang di WeChat. Sekarang dia sudah di perjalanan ke sini. Sudah mau sampai, kata Ren Xin sambil melihat sekeliling. Wanita cantik, apakah kalian sedang menungguku? Saat ini, dua orang pria yang memakai singlet mendekat ke samping. Mereka sambil tersenyum jahat. Satu orang berambut emas, yang satunya lagi ada tato naga di lengan kanannya. Mereka memancarkan temperamen yang sembrono. Wang Yao, kita pergi. Ren Xin berbisik kepada Wang Yao dan menariknya pergi. Di luar bandara lebih baik menjauh dari orang-orang seperti ini. Jangan pergi. Kedua pria itu langsung menahan kepergian Ren Xin dan Wang Yao. Mereka menundukkan dan melihat dua gadis yang masih muda ini. Tatapannya begitu genit. Kalian pertama kali datang ke kota Jinling. Ayo, kakak bawa kalian jalan-jalan. Sambil berkata, mereka mengulurkan tangan dan menarik tangan Ren Xin dan Wang Yao. Tidak, apa yang kalian lakukan? Ren Xin dan Wang Yao merasa sangat takut. Mereka memukul tangan yang diulurkan itu sambil mundur perlahan. Ayo, kalian memukul orang. Aku juga ingin memukul kalian, kata kedua pria itu. Dengan tidak tahu malu, mereka menarik tangan Ren Xin dan menariknya ke pelukannya. Tidak, tolong. Ren Xin dan Wang Yao berteriak dengan kencang. Lepaskan. Hei, sedang apa? Saat ini, Ren Hao Qin Lang mereka sudah sampai. Melihat pemandangan seperti ini, mereka langsung marah. Mereka mana peduli siapa dua orang ini. Qin Lang langsung menendangnya. Yinting dan Ren Hao juga menghajar kepala yang satunya lagi. Kamu tidak apa-apa, Ren Hao langsung bertanya ke adiknya. Melihat adiknya mengangguk, Ren Hao menatap ke arah dua orang pria itu. Qin Lang, Yinting, ayo hajar mereka. Melihat Ren Hao bertiga datang dengan menyeramkan, kedua pria itu juga tidak tahu identitas Ren Hao dan juga takut dihajar. Mereka langsung kabur dengan cepat. Kalian tidak apa-apa kan? Semua salah kakak. Kalau aku datang lebih cepat pasti tidak ada yang terjadi, kata Ren Hao yang sedikit menyesal sambil berjalan ke samping Ren Xin. Kak, apa yang kamu katakan? Kami sama sekali tidak menyalahkan kamu. Malahan tadi kamu hebat sekali. Bisa mengusir orang-orang jahat itu, kata Ren Xin sambil menarik tangan Ren Hao. Melihat pakaian Ren Hao yang penuh dengan barang bermerek, lebih mahal dari pakaian dia sendiri, Ren Xin mulai merasa bangga dan senang. Dia melihat ke arah Qin
Lang dan Yinting. Kak, ini. Barusan Qinlang yang menendang mereka terlihat sangat tampan. Seperti adegan pahlawan yang menyelamatkan wanita di dalam film. Rensin dan Wang Yao memiliki kesan yang baik dengan Qinlang dan Yinting. Oh, mereka adalah teman asramaku. Ini Qinlang. Ini Yinting. Ren Hao memperkenalkan kepada Rensin mereka. Halo Kak Qin. Kak Yin. Terima kasih. Kalian dan kakakku beneran sangat hebat sekali, kata Rensin sambil tersenyum. Setelah itu dia memperkenalkan dirinya dan Wang Yao kepada Qinlang dan Yinting. Wang Yao memperhatikan Ren Hao. Kemudian berkata, Kakak Ren, aku dengar Rensin bilang kalau kamu hidup dengan baik di Universitas Jinling. Lihat pakaian kamu yang bermerek ini. Sepertinya kamu mendapatkan banyak uang. Aku dan Rensin jarang datang ke kota Jinling. Kamu harus membawa kami jalan-jalan di Jinling loh. Mana ada. Hehe, hanya lebih baik. Sedikit dari mahasiswa lainnya saja. Ren Hao menggelengkan kepalanya dengan malu. Emosinya tanpa sadar terlihat sedikit canggung. Qinlang dan Yinting juga diam-diam tersenyum. Kak Ren Hao terlalu merendah. Selanjutnya kita mau kemana? Tanya Wang Yao. Dia berharap Ren Hao bisa membawanya jalan-jalan di kota Jinling. Ren Hao punya uang. Pasti tidak akan membiarkan dia mengeluarkan uang sendiri. Oh, aku akan membawa kalian pergi lihat batu-batu unik. Istana Presiden. Itu semua adalah tempat yang harus didatangi di Jinling. Juga bisa membantu kalian menambah pengetahuan. Kata Ren Hao. Demi melayani Rensin dengan baik. Ren Hao sudah menyiapkannya dengan baik. Baiklah, kakak, kita pergi, sambil berkata. Rensin merangkul lengan Ren Hao dan memanggil taksi di pinggir jalan. Mereka memanggil 2 taksi. Ren Hao, Rensin, Wang Yao 1 mobil. Qinlang dan Yinting 1 mobil. Kakak, kamu kerja sampingan apa? Kenapa bisa dapat uang sebanyak itu? Tanya Rensin di dalam mobil. Melihat kakaknya, dia merasa sangat nyaman dan senang. Lia, setiap hari hanya bekerja 3 jam. Sebulan bisa mendapatkan 6.000 yuan. Kalau dihitung berarti 1 jam sekitar 70 yuan. Astaga, 70 yuan kalau di desa kita itu. Pendapatan sehari. Kak Ren Hao, cepat kasih tahu kami, kata Wang Yao sambil menatap Ren Hao dengan penuh berharap. Ren Hao terlihat sedikit kesulitan. Dia mengelap keringat di keningnya. Sambil berpikir dengan cepat. Aku kan jurusan lansekap jadi, bisa gambar. Aku pergi ke luar kampus untuk mengajari orang gambar. Jinling adalah kota besar. Orang kayanya tidak peduli dengan uang. 1 jam. 70 yuan bukan termasuk tinggi. Ternyata begitu. Kak, kamu beneran sangat hebat, kata Rensin sambil tersenyum. Aku juga mau masuk jurusan lansekap nanti. Tunggu aku lulus. Kakak Ren pasti sudah menjadi orang hebat di perusahaan besar. Nanti kamu bisa membantuku. Wang Yao semakin tertarik dengan Ren Hao dan sangat ingin mendekatinya. Nanti kita bicarakan lagi. Ren Hao melihat keluar jendela. Hatinya sangat kacau. Dia terus berpikir dalam hati. Kalau sampai adiknya tahu bahwa semua yang dia ungkapkan adalah kebohongan, mereka pasti sangat kecewa dengannya. Nanti, Ren Hao juga pasti tidak punya muka bertemu dengan mereka. Setelah itu, Ren Hao menemani mereka jalan-jalan ke tempat-tempat terkenal di kota Jinling. Traktir mereka makan makanan ringan yang terkenal di kota Jinling. Juga, membelikan mereka souvenir dari tempat wisata. Sampai sore jam 5, Rensin baru merasa puas. Dalam waktu beberapa jam saja, sudah menghabiskan uang Ren Hao sekitar 800-900 yuan. Sekarang dia sisa 1000 yuan. Teringat harus ajak Rensin mereka makan tempat tinggal. Ren Hao beneran tidak tahu harus bagaimana. Ayo, sudah main begitu lama, perut juga mulai lapar, kata Wang Yao sambil berkipas. Kakak Ren, kamu ingin traktir kami makan apa? Apakah kita langsung pergi sekarang? Sekarang kepala Ren Hao sedikit kacau. Dia berpikir bahwa akan membawa mereka jalan-jalan ke kampus mereka. Setelah itu baru bawa mereka makan di Meike di dalam kampus mereka. Dengan begitu, 1000 yuan masih bisa bertahan. Tapi ketika Wang Yao bertanya kepada
Dia dengan tatapan penuh berharap. Ren Hao tidak bisa mengutarakannya. Dia merasa, Mei Se Meike, terlalu rendah. Kakak Ren Hao, kamu kenapa? Apakah kamu masih belum tahu mau kami makan di mana? Tidak apa-apa. Kamu pikirkan baik. Baik, bagaimanapun kamu sudah 2 tahun di Jinling. Pasti tahu mana tempat makan yang enak. Aku dan Rensin adalah orang desa. Nanti kalau di restoran, kami mau foto-foto dan kirim ke media sosial. Kakak Ren, kau jangan menertawakan kamu ya, kata Wang Yao sambil tersenyum. Wang Yao, kakak aku tidak akan menertawakan aku. Nanti aku akan foto semua sayur dan pemandangan tempat kita makan. Teman-teman pasti akan iri dengan aku. Tapi biarkan mereka iri. Karena mereka juga tidak punya kakak sehebat ini. Tadi waktu jalan-jalan, Ren Hao terlihat sangat murah hati. Rensin dan Wang Yao sama. Mereka semakin percaya kalau Ren Hao hidup dengan baik di kota Jinling dan mendapatkan banyak uang. Melihat adiknya dan Wang Yao berekspresi santai, Ren Hao juga mempertahankan senyumannya. Tapi kalau dilihat seksama, senyumannya itu terlihat sedikit pahit dan tegang. Di dalam hati Ren Hao sangat tegang. Dia tidak tahu harus bagaimana. Oh, Ren Hao sebenarnya ingin membawa kalian makan ke Fresh Fish. Yinting tiba-tiba maju dan membantu Ren Hao. Fresh Fish adalah restoran rumah pertanian di luar Universitas Jinling. Masih sangat populer di kalangan mahasiswa. Meskipun konsumsinya tidak sebanding dengan makanan kelas 1 di luar kampus, seperti Xian Yaju dan restoran Gangli, namun juga bisa disandingkan. Yang paling penting kalau mempertimbangkan uangnya Ren Hao, di sana paling cocok. Fresh Fish. Apaan tuh? Wang Yao mendengar nama yang begitu norak. Dia langsung mengeluarkan HP-nya dan mencoba mencarinya dan ternyata hasilnya Fresh Fish. Restoran rumah pertanian. Lihat tempatnya kurang lebih sama dengan restoran di tempat kami. Kakak Yin, kamu pasti bercanda dengan kami bukan? Kakak, Ren tidak mungkin mentraktir kami makan di sana. Dia sebulan dapat 6.000 yuan. Tidak mungkin membawa kami makan di tempat yang sekali makan paling 150 yuan saja. Mendengar ucapan Wang Yao, wajah Ren Hao langsung menjadi kaku. Dia semakin merasa canggung. Kakak, Rensin menyadari kakaknya sedikit tidak benar. Kakak pasti ada kesulitan di dalam hati. Dia lalu berkata, sebenarnya Fresh Fish ini juga lumayan. Aku suka makan ikan. Makan di sana saja, Rensin. Kakak Ren tidak memperhitungkan uang segitu. Kita jarang-jarang datang ke kota Jinling. Biarkan kakak. Kamu membawa kita makan yang enak. Tadi, kamu juga bilang ingin foto dan kirim ke media sosial kan? Fresh Fish dan rumah makan biasa sama saja. Kalau dikirim ke media sosial akan ditertawakan oleh teman-teman. Datang ke Jinling dan makan di tempat seperti itu sangat memalukan. Buat apa peduli mereka? Kakak aku mau traktir aku makan apa? Aku ikut makan apa? Kata Rensin. Walaupun dalam hatinya sedikit curiga dan kecewa, tapi dia tetap berada di pihak kakaknya. Kedua perempuan ini masih ribut untuk makan di mana. Ren Hao yang berada di tengah-tengah terlihat sangat kesulitan. Dia ingin sekali berteriak, jangan berisik. Aku bawa kalian makan di restoran paling bagus di Jinling. Tapi dia tidak punya kemampuan itu. Ren Hao, kamu jangan bercanda dengan adikmu lagi. Saat ini, Qin Lang maju dan menepuk bahu Ren Hao. Sambil berkata dia melihat ke arah Rensin. Sebelum datang, Ren Hao sudah berdiskusi dengan kami. Hari ini kita akan makan di Yonghe Park. Menurut kalian gimana? Kalau tidak cocok kita ganti yang lain saja. Ah, Ren Hao dan Yinting juga kaget. Yonghe Park adalah merek terkenal yang dihormati di Jinling dan harganya sangat mahal. Kalau mereka berlima masuk setidaknya 1.500 yuan dan dia hanya memiliki lebih dari 1.000. Dia juga harus bertanggung jawab atas akomodasi Rensin. Nanti, dari mana dia bisa mendapatkan uang? Ren Hao melihat Qin Lang dengan bingung. Seperti ingin berkata, Qin Lang, kamu bercandakan. Mana mungkin aku makan di Yonghe Park? Bab 130. Bertemu musuh secara kebetulan. Yonghe Park adalah restoran terkenal
Aku sudah pernah mendengarnya. Hari ini akhirnya punya kesempatan untuk mencobanya. Ayo kita pergi. Mendengar mau makan ke Yonghe Park, Wang Yao langsung setuju. Yinting menarik Qinlang dan membalikkan badannya. Dia berusaha memperkecil suaranya. Bukannya kamu ingin mencelakakan Ren Hao. Sekarang dia hanya punya 1000 yuan lebih. Pergi makan ke Yonghe Park. Kalau tidak bisa bayar, bagaimana? Dia akan malu. Di depan adiknya. Semuanya akan terbongkar. Aku tahu. Kamu jangan khawatir, menurut kamu aku bisa mencelakakan Ren Hao, kata Qinlang berusaha menghibur Yin Ting. Di matanya, Yonghe Park tidak berarti apa-apa. Awalnya dia ingin traktir di Berkeley atau Sofitel Galaxy, tapi levelnya terlalu tinggi. Tidak cocok dengan identitas Ren Hao. Jadi dia mundur dan memilih Yonghe Park. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Qinlang menepuk bahu Ren Hao dan menghiburnya. Kakak, kamu beneran mau traktir kami di Ren Hao? Bagaimanapun Ren Xin adalah adiknya Ren Hao. Dia bisa merasakan ada yang salah dengan kakaknya. Tentu, Yonghe Park lumayan bagus. Aku akan membawa kalian pergi coba. Kata Ren Hao berpura-pura tersenyum santai. Sekarang dia masih bisa bicara apa? Dia terpaksa mempertahankan mukanya. Sebenarnya hatinya sangat takut. Dengan uang 1000 yuan. Sampai sana harus gimana? Ren Xin dan Wang Yao satu mobil. Ren Hao dan Qinlang mereka satu mobil. Mereka berangkat ke Yonghe Park. Qinlang, sekarang aku harus bagaimana? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Saat ini, tidak ada Ren Xin di sini. Jadi, Ren Hao tidak perlu pura-pura lagi. Dia sangat khawatir. Ini kartuku. Di dalamnya masih ada 1200 yuan. Pinjam kamu pakai dulu, kata Yinting sambil memberikan kartunya kepada Ren Hao. 1200 yuan ini uang yang dia hemat dari biaya hidupnya. Sekarang sahabatnya kesulitan. Dia harus mengeluarkan uang ini. Tidak perlu. Kalian berdua dengar. Aku sudah bilang, tidak akan membuat kalian malu, kata Qinlang sambil tersenyum. Ren Hao, nanti pas pesan makanannya kamu pesan dengan tenang saja. Pas bayar kita pergi bersama dan bayar pakai kartu aku dulu. Qinlang mengeluarkan kartu tertinggi Citibanknya. Sambil menggoyangkannya dia menyimpannya kembali. Dia takut Ren Hao mengenali kartu itu. Perlu diketahui, perlu 1 juta yuan untuk membuka akun di Citibank. Dan untuk kartu tertinggi seperti dia, perlu 30 juta yuan baru bisa dibuka. Qinlang, kartumu ada berapa uangnya? Kalau kamu begitu banyak uang, biasanya kenapa kamu lebih parah dari kami berdua? Kata Ren Hao dan Yinting yang bingung dengannya. Mereka sebenarnya tidak bisa percaya begitu saja dengan ucapan Qinlang. Di dalam kartunya ada 20.000 yuan lebih. Belakangan ini aku beruntung. Aku membeli belasan undian dan mendapatkan 20.000 yuan, kata Qinlang sambil mengelus hidungnya mengenai identitas aslinya. Dia tidak ingin Ren Hao dan yang lainnya tahu. Walaupun dia memberitahu mereka, mereka tidak akan mempercayainya. Jadi dia hanya bisa menjelaskannya dengan memenangkan undian terlebih dahulu. Ketika mendengar ada 20.000 yuan di kartu Qinlang, hati Ren Hao dan Yinting yang tergantung akhirnya bisa tenang. Keduanya mulai menggoda Qinlang memenangkan hadiah dan tidak berani memberitahu mereka. Akhirnya mereka sampai di depan Yonghe Park. Wajah pintu Yonghe Park adalah sebuah bangunan antik yang terlihat sangat bersejarah. Terdapat banyak mobil mewah yang diparkir di depannya dan orang dari kelas menengah dan kelas atas di kota Jinling semua disambut dengan baik. Melihat orang-orang berpakaian mewah lewat, Ren Hao dan Yinting belum pernah ke acara kelas atas seperti itu sebelumnya dan mereka agak malu untuk sesaat. Untungnya, ada Qinlang yang membawa mereka. Qinlang dan yang lainnya duduk di meja di lobi besar. Di bawah tatapan meyakinkan Qinlang, Ren Hao mengumpulkan keberaniannya dan memesan selusin hidangan khusus dan 2 botol anggur merah. Sesuai dengan harga di menunya, sudah mencapai 1.800 yuan. Wang Yao sangat puas melihat makanan yang penuh di atas meja. Ren Xin, kamu lihat, aku sudah bilang kalau kakak Ren akan mentraktir kita makan enakan. Yonghe Park ini lebih mewah dari restoran manapun di tempat kita, kata Wang Yao sambil melihat Ren Xin dan Ren Hao. Lia,
Siapa dulu kakakku? Kita cepat foto dan kirimkan ke media sosial. Teman-teman kita pasti akan sangat iri dengan kita, kata Rensin sambil mengangkat ponselnya dan memotret pemandangan di dalamnya. Semuanya akhirnya tersenyum setelah mendengar ucapannya. Akhirnya mereka bisa merasa lebih tenang. Selama makan, mereka terlihat harmonis. Kedua perempuan ini, Rensin dan Wang Yao, adalah lelucon hidup di meja. Qin, Lang dan yang lainnya terus mengobrol dengan mereka dan dari meja mereka terus terdengar suara tawa. Kalian makan dulu. Aku pergi ke toilet dulu. Qin Lang kemudian berdiri dan berkata. Setelah itu dia berjalan ke arah toilet. Selain mau buang air, juga karena tiba teringat Wu Yiyuan dan anaknya. Shen Wanqian sudah bilang kalau orang Qimen sudah mencari Mao Yi. Tidak tahu apakah mereka akan mencari ke tempat Wu Yiyuan atau tidak. Tapi sangat mungkin. Qin Lang langsung menyuruh Shen Wanqian mengutus orang untuk membawa Wu Yiyuan pergi dari sana, dan memberikan mereka tempat yang tenang. Tidak peduli di Zishuang West House ataupun di hotel berkeley juga bisa. Qin Lang baru sampai pintu toilet. Tiba-tiba dia mendengar sekelompok anak muda yang berisik masuk ke dalam Yonghe Park. Yang memimpin adalah seorang pria muda dengan rambut dicukur di kedua sisi dan kuncir di kepalanya. Dia memeluk seorang wanita cantik dan dikelilingi oleh 5 atau 6 pengikut. Pria muda itu bernama Kang Di. Ayahnya bernama Kang Hongkuan. Juga salah satu ketua di Qimen. Karena Qimen belakangan ini menguasai dunia bawah tanah di Jinling. Status Kang Di juga ikut naik. Banyak orang kaya di kota Jinling ingin berteman dengannya. Tuan muda Kang Di, hari ini kamu traktir. Berapa banyak tuan muda yang akan datang kemari? Aku tidak memberitahu mereka. Hanya menelepon Liang Hui saja. Dia bilang berada di sekitar sini. Jadi akan kemari sebentar lagi. Orang sedikit juga lebih baik. Biar gak melihat para penjilat itu berteriak di depan aku. Tuan muda Kang Di hebat. Sekarang entah berapa banyak tuan muda di kota Jinling yang ingin dekat dengan Anda. Kami bisa mengikutimu adalah keberuntungan kami. Mereka sama sekali tidak menganggap peraturan restoran ini dan berbicara dengan suara keras. Orang Yonghe Park juga tidak berani mengatur mereka. Manajernya malah terlihat senyum menyambut mereka. Sejak mereka masuk, seluruh perhatian restoran tertuju kepada mereka. Melihat orang-orang ini, Ren Hao dan Yinting langsung kaget. Kenapa bisa bertemu mereka di sini? Ren Hao merasa sial. Dia melihat di antara pemuda yang masuk. Ada 2 orang yang mengganggu Rensin di bandara tadi. Ren Hao langsung menutup wajahnya dengan tangan. Yinting juga menundukkan kepalanya. Hatinya mulai tidak tenang. Karena takut dilihat oleh mereka. Pihak lawan ada 6-7 orang. Rambut kuncir kuda itu adalah pemimpin mereka dan sepertinya mereka punya kuasa. Kalau sampai mereka mengenalinya, pasti akan kacau. Ren Hao dan Yinting berdoa dalam hati. Dia berharap orang-orang ini langsung ke ruangannya dan jangan melihat mereka. Tuan muda Kang Di, mohon Anda tunggu sebentar. Aku sepertinya melihat 2 orang yang familiar. Beneran takut apa? Apa? Akan menghampiri. 2 orang itu beneran melihat Ren Hao mereka dan segerombolan anak muda itu menghampiri mereka. Salah satunya tertawa dingin dan berkata, "Yo, beneran mereka. Tuan muda Kang Di, hari ini di bandara 2 orang ini yang memukul kami." Mendekat ke meja Ren Hao. 2 orang itu mengenali mereka. Kakak Long, Kakak Fei. Jadi mereka yang memukul kamu. Saat ini, di antara pemuda ini muncul 1 orang. Suara mereka membuat Ren Hao dan Yinting sangat ketakutan. Karena suara ini sangat familiar. Ketika mereka mengangkat kepalanya, ternyata yang berbicara adalah Gao Yuan, teman sekelas mereka. Gao Yuan walaupun adalah mahasiswa, tapi dia sama sekali tidak suka belajar dan sering bermain di jalanan. Dan di satu kesempatan, Gao Yuan berkenalan dengan Kang Di dan menjadi pengikutnya. Waktu ibunya Zhong Yu dan Ding Rui datang ke Jinling, Gao Yuan gagal bersikap keren. Kemudian karena hasutan ibunya, Ding Rui akhirnya putus dengan Gao Yuan. Dia langsung mengalihkan fokusnya ke Qin Lang. Hanya saja belakangan ini masih belum tahu bagaimana menyerang Qin Lang saja. 2 orang ini aku sangat familiar. Hehe, Tuan muda Kang Di, Kakak Long.
Kakak Fei. Biar aku perkenalkan. Gao Yuan langsung menatap Ren Hao dan Yinting dengan sombong. Dua orang ini tidak pernah dianggap oleh Gao Yuan sejak satu kelas. Aku satu kelas dengan mereka berdua. Mereka bisa dibilang paling miskin sekelas. Oh bukan, paling miskin satu jurusan. Biaya hidup mereka beneran digunakan sehemat mungkin. Pernah sekali kami pergi belajar di kuil Konfusius dan semua orang memutuskan untuk memesan ruangan buat makan. Tentunya kelas atas. Tapi di antara dua orang miskin ini masih ada satu yang bernama Qin Lang, karena tidak sanggup bayar. Mereka bertiga terpaksa jongkok di depan restoran, sambil makan mantau dan sayur asin. Waktu itu kami mengambil foto mereka dan dikirim ke grup kampus kami. Seketika mereka langsung viral. Haha, semiskin itu ya. Bahkan pengemis pun lebih baik dari mereka. Kang Di dan pengikutnya tertawa terbahak-bahak. Mendengar ucapan Gao Yuan, Ren Xin dan Wang Yao langsung kaget. Ren Hao seharusnya hidup dengan baik di universitas. Jinling, kenapa dibilang miskin oleh orang ini? Apakah Ren Hao yang sedang berbohong atau pria ini ingin menfitnah Ren Hao? Tapi sekarang dia memakai baju bermerek dan makan di Yonghe Park. Kak Long dari dua bajingan itu menjulurkan lidah ke arah Ren Xin dan Wang Yao. Dan mereka juga ditemani dua wanita cantik. Aku tebak bocah ini demi membeli pakaiannya pasti menghabiskan uang jajan selama 1 bulan. Gao Yuan tidak percaya bahwa Ren Hao bisa membeli pakaian bermerek ini. Dan bawa wanita cantik makan ke Yonghe Park. Bocah ini kalau punya uang tidak mungkin dia makan mantau di depan restoran waktu itu. Aku pikir dia pasti bersiap untuk makan tanah minggu depan. Ucapan Gao Yuan membuat orang-orang ikut tertawa. Wanita cantik, kenapa kalian bisa bersama dengan orang seperti Ren Hao? Gao Yuan melihat ke arah Ren Xin dan Wang Yao sambil tersenyum. Pasti karena ucapan manisnya yang berhasil menipu kalian. Kalian lihat dia seperti orang kaya. Bukannya cuma pura-pura saja. Gao Yuan sengaja menarik baju Ren Hao sambil berkata. Dipermalukan Gao Yuan di depan adiknya sendiri. Membuat Ren Hao ingin menghajar Gao Yuan. Tapi mereka menang jumlah. Ren Hao masih sedikit takut. Dia hanya bisa merasa malu dalam hati. Dia mengepalkan tangannya dan sangat ingin bersembunyi ke dalam lubang sekarang. Kenapa kalian masih punya muka untuk duduk di sini? Semua kakakmu berdiri di sini. Kenapa kalian duduk? Sialan kalian semua. Kakak Long memarahinya. Tadi ketika mereka masuk, Ren Hao dan Yinting sudah kaget duluan. Jadi mereka terus duduk dan tidak berani mengangkat kepalanya. Buat apa basa-basi dengan 2 ekor babi ini, kata Kak Fei. Setelah itu dia langsung menendang kursi mereka dan membuat Ren Hao dan Yinting terjatuh ke lantai. Berdiri sekarang juga, Kak Long berteriak. Ren Hao dan Yinting langsung berdiri. Victor, Brote, Puma, apakah semua ini layak kamu pakai? Kakak Long meraih pakaian Ren Hao dan berkata. Dia mengambil pisau tentara Swiss dari sakunya. Sambil mengangkat pakaian Ren Hao dan bersiap untuk memotong pakaian itu. Ren Hao mundur ke belakang. Pakaian ini adalah pakaian termahal yang pernah dia pakai seumur hidupnya. Tidak ternilai baginya. Brengsek, kalau mundur lagi akan aku bunuh kamu. Kakak Long berteriak dengan kencang. Setelah itu dia langsung mengarahkan pisaunya dan merobek baju Victor yang bernilai 585 yuan itu. Ren Hao melihat lengan bajunya yang sudah robek. Hatinya tidak tahu sesakit apa. Pakaian ini rencananya akan dia pakai beberapa tahun lagi. Jika ada acara penting, dia bisa pakai. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Haha. Lihat wajah miskinnya ini. Hanya merobek bajunya saja sudah seperti kehilangan orang tuanya. Beneran orang miskis. Gao Yuan tertawa dengan keras di samping 9 dia adalah keturunan generasi kedua yang kaya. Mana mungkin tahu betapa berharganya sebuah baju lengan pendek. Victor di mata orang biasa. Sialan kamu. Kak Long menendang dada Ren Hao dan membuatnya mundur ke belakang. Sampai meja mereka pun terjatuh ke lantai. Yinting juga ditendang oleh Kakak Fei. Wang Yao berteriak dengan kencang bersama wanita lainnya di restoran. Tapi Ren Xin malah pergi membantu Ren Hao berdiri. 2 orang wanita ini terlihat cantik. Sambil berkata, Kang Di melepaskan wanitanya dan berjalan ke arah Ren Xin.
Dia mengulurkan tangannya dan bersiap mencubit dagu Rensin. Tidak, Rensin mundur ke belakang dengan panik. Punya bawahan seperti mereka. Kang Di juga tidak mungkin orang baik. Sini kasih ke aku. Tangan Kang Di sudah hampir mencapai lehernya Rensin dan ingin memeluknya. Rensin langsung berteriak. Ah, jangan sentuh dia. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan. Di saat yang sama, Kang Di mengeluarkan suara kesakitan. Ah, kepala Kang Di dihajar dengan keras. Dia memegang kepalanya dan mundur. Beberapa langkah, Rensin sudah terlepas darinya. Rensin, kamu tidak apa-apa. Ren Hao memeluk Rensin dan bertanya dengan perhatian. Melihat Rensin dalam bahaya, dia tidak bisa ragu lagi dan langsung menghajar Kang Di dengan keras. Dia bisa menahan diri dipermalukan. Tapi mana mungkin melihat adiknya dinodai oleh orang lain. Tidak bisa. Walaupun Raja Kaisar Langit juga tidak boleh menyentuh adiknya.